Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Maaf saya menggunakan bahasa Indonesia, tapi gaya saudara. Sebab banyak yang protes, di Bandung itu banyak mubaligh hebat-hebat katanya. Tapi tidak dapat dimengerti. Sebab ini pakai YouTube ini ya, masuk. Ini sampai ke Singapura. Sampai ke luar negeri juga. Saya tidak diberi judul, jadi bebas ya. Tapi ada kaitan dengan siam. Orang sini menyebutnya siam saum. Saum. Yang benar itu adalah siam. Kutiba alaikum siam. Bukan kutiba alaikum. Di dalam Al-Quran kata saum itu hanya satu. Dalam Quran surah Maryam ayat 26. Bahwa Maryam melaksanakan ibadah saum. Saumnya itu adalah tidak akan berbicara pada hari ini. Itu saumnya. Inni nadartu lirrahmani sauman. Falan ukallima yauma insiya. Aku bernadar karena Allah yang Rahman tidak akan berbicara pada hari ini kepada siapapun. Itu saum. Jadi saum itu lebih umum daripada siam. Sedangkan kata siam dalam Quran ada 7. Dalam Al-Baqarah ada 4. Dalam surah An-Nisa, Al-Maidah, Al-Mumtahanah. Jadi 7. Pada saat ini yang akan kita bicarakan adalah tentang fidyah dan i'tikaf. Judulnya boleh dengan cara cerdas, fidyah dan i'tikaf. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dapat melaksanakan ibadah siam. Bolehlah ke urang di mah saum ogenya. Udah mau 2 rakaat. Abdi mau pada saum mangga rek puasa oge. Tapi kalau saum itu 30 pahalanya, kalau mengucapkan siam itu 40. Sebab 4 huruf, jadi 4 kebaikan. Kalau puasa 5. Tapi bukan dari Quran. Tidak dapat melaksanakan, tidak semua wajib fidyah dan tidak semua akan i'tikaf. Tapi pahalanya bisa ibu bapak dapatkan. Itu cara cerdas. Di dalam Al-Quran itu ada 4 ketentuan orang yang melaksanakan ibadah siam pada bulan Ramadan. Yang satu lagi berdasarkan hadis. Yang 4 itu yang pertama adalah orang yang sehat, orang yang mampu melaksanakan ibadah siam dan tidak kemana-mana atau cicing di imah mulai nama. Baginya wajib melaksanakan siam dan dia harus berniat untuk melaksanakan siam Ramadan. Apabila tidak melaksanakan siam pada hadiah sehat, pada hadiah mampu, pada hadiah tidak kemana-mana dan tidak berniat, maka itu termasuk dosa yang besar.
Bahkan ada yang mengatakan tidak dapat diganti walaupun dengan siam seumur hidup. Yang kedua adalah orang yang sakit. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum maradha. Jika kamu dalam keadaan sakit. Di sini menggunakan kata-kata kuntum. Jadi dalam keadaan sakit siamnya, bukan akan sakit. Misalnya ada bapak yang sakit kepala, dia macam kudu kusangu, karek cager, kan ada ya. Jadi obat-obat warung kudu kusangu, gitu. Sakit kepala. Itu sakit kepalanya malam. Dia harus punya niat untuk melaksanakan siam. Dan dia juga harus sahur walaupun dalam keadaan sakit. Nanti apabila ada masalah, aduh cenah beukirieu teh. Henteu ku kezo mah cenah mah cager. Maka dia boleh buka. Apabila dia tidak punya niat melaksanakan ibadah siam, da gering teh. Tos salat subuh cager, sok rek kumaha. Yang ketiga adalah ala safarin. Ala safarin itu dalam perjalanan. Ini juga sama. Esoknya mau safar, tetap saja dia harus sahur. Harus punya niat akan melaksanakan ibadah siam. Kenaon cenah teh sahur? Rek ka Jakarta aya panggilan cenah tuh. Tetap saja dia harus sahur. Keur sarapan tah jam 6 aya WA dibatalkan cenah. Sok reka mana? Dia durhaka. Bagi yang sakit, bagi yang safar atau musafir, boleh buka. Wajib qadha. Tapi ada yang sakit harus buka. Misalnya dia harus makan obat di siang hari. Dan makan obat mah tidak dapat dipahami oleh pasiennya. Ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali. Ada yang sebelum makan, ada. Sesudah makan, sebelum mandi, ada. Sesudah mandi, ada. Misalnya, yang safar dalam keadaan payah juga wajib buka. Wajib buka. Dagang coet pada larang misalnya. Datang ke dia, coba ditanggung, ke dia ngehep-hep gitu. Nah, itu wajib buka gitu, bukan boleh buka. Yang keempat, nah inilah yang akan kita bahas. Wa 'alal ladzina yubiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah siam, mampu tapi payah. Yutik itu mampu, tapi payah. Maka boleh dia iftar atau buka dan wajib fidyah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisinya, tidak menyebutkan macamnya. Karena itu para ulama ada yang memberi tafsiran dari ayat ini, yaitu orang-orang yang bekerja keras, mengandalkan tenaga. Misalnya tukang pikul, tukang bangunan, tukang beca, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang apabila tidak makan, tidak ada tenaga, tidak dapat bekerja. Maka boleh orang-orang seperti ini melaksanakan siam, tapi boleh juga iftar, tapi harus dibayar dengan fidyah. Kemudian orang-orang yang dipekerjakan, misalnya para narapidana, itu juga boleh buka dan wajib bayar fidyah. Nah, ibu-ibu biasanya orang-orang yang hamil, tetapi tidak setiap yang hamil itu dibolehkan buka apabila tidak mengganggu kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya. Karena itu harus konsultasi dan dicoba dulu. Apabila ada masalah, baru
buka, cek dokter teh ini sehat, ibu sehat, bayinya juga sehat, ibu jangan maksa, saya mau fidyah saja. Nah, itu terserah ibu. Dan kita tidak bisa mengukur seseorang dengan diri kita. Misalnya orang sakit, dia sakit itu mereka kudu buka cenah itu. Beda deui atuh da sirah-sirahna jeung urang beda sirahna. Pada zaman Rasul juga itu kan berangkat ke Fathu Makkah itu dari Madinah ke Makkah pada bulan Ramadan untuk penaklukan kota Makkah. Ada yang siam, ada yang tidak. Untuk saling ledek. Sakit oge maneh mah cenah mereka buka cenah. Tah, cek nu ieu olo-olo cenah padahal meunang buka, ieu saum keneh. Tah, tidak begitu. Sebab kondisinya lain. Kemudian bagi orang-orang yang menyusui, jika menyusuinya bayinya masih berusia di bawah 6 bulan, 6 bulan itu kan sangat tergantung kepada ASI. Dia anaknya itu belum bisa atau belum boleh makan makanan yang lain. Tapi kan sekarang ASI itu bisa disimpan ya. Bisa disimpan kerengke gitu. ASI itu. Jadi apabila memang mengganggu kesehatan ibunya, terutama kesehatan bayinya, boleh dia buka dan bayar fidyah. Bagi orang tua itu kan kembali ke seperti anak-anak. Itu dalam Quran. Wa minkum mayyuruddu ila ardalil umur. Di antara kalian, di antara kamu ada yang dikembalikan ke umur yang paling rendah. Umur yang paling rendah itu adalah seperti anak-anak. Dalam surat Ar-Rum itu kan asalnya manusia itu lemah, kuat, setelah kuat lemah lagi. Yang lemah itu ada dua, satu fisiknya atau dua ingatannya. Ada kalanya kedua-duanya. Apabila ada yang fisiknya kuat tapi ingatannya lemah, ini harus ekstra hati-hati oleh keluarganya. Sebab ada orang yang keluar dari rumah lupa pulang. Nah ini lemah ingatan, lemah fisik, bahkan ingatan itu begini. Ari maneh saha cenah. Pada incuna eta teh. Incuna jeung dibere ngaran lagi ku akina. Tapi poho deui. Orang seperti ini lemah juga fisiknya, seperti perutnya ingin makan, itu dibolehkan untuk berbuka dan dia wajib fidyah. Kalau dulu zakatul fitri ketika kita kecil, ketika kita kurang mampu atau tidak mampu, lemah, dibayar oleh orang tua, maka ketika orang tua menjadi ardali umur, kita menyebutnya pikun, maka dibayar oleh anaknya. Dan ini tidak bisa kodo nu ieu mah. Sebab kalau kodo tahun depan makin tua. Ya, tahun depan makin tua. Nah, di sini fidyahnya itu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah memberi makan satu orang miskin. 1 hari tidak siam, maka 1 kali makan orang miskin. Bukan 2 kali. 1 kali makan orang miskin. Banyak permasalahan, ada orang yang membayar dengan uang. Nah, ini masalahnya. Apakah boleh? Boleh. Sah? Sah. Tetapi lebih baik dengan makanan. Itu juga apabila darurat atau apabila memang sulit dilakukan dengan makanan, silahkan dengan yang lain. Mengapa harus dengan makanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara shaiman." Itu banyak hadisnya. Kana lahu mislu ajrihi, atau kana lahu ajrun. Ada itu berbagai macam redaksi. Siapa yang memberi makan
untuk buka, fattoro itu untuk buka. Soiman seorang yang siam, kana lahu mislu ajrihi, dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang siam. Terus pada apanya? Nah, sudah tahu kan? Itu udah terkena itu. Riwayatnya Abu Daud ada, Tirmidzi, Ibnu Majah juga ada, hadisnya sahih. Ada lanjutannya yang lain itu. Min ghairi ayan kuso min ajri syai'un, pahala yang didapat oleh orang yang memberi makan iftar kepada yang siam itu tidak akan mengurangi pahala orang yang siam. Sedikit pun tidak. Dalam hal ini kita harus cerdas. Fidyah itu disebutkan dalam Quran, fidyatun ta'amu miskin, memberi makan kepada seorang miskin satu hari itu. Jadi miskinnya itu boleh satu orang selama sebulan Ramadan, atau katakan 30, ini 28 ya, ini nama 28. Jadi lebaran itu 28 dinten deui. 29. Nah, selama itu satu orang itu diberi makan, atau misalnya 30 hari ada 10 orang, berarti 3 kali makan. Kalau 3 orang 10 kali makan, atau satu keluarga ada 5 orang, maka diberi makan satu keluarga itu selama 6 hari, 6 kali memberi makan. Diutamakan miskinnya itu orang yang melaksanakan siam, mengingat hadis yang tadi. Bukan asal miskin, komo jeung kafir miskin mah. Yang diperhatikan tuh fakir miskin, jangan kafir miskin, ya kafirnya miskin. Apakah itu menggugurkan kewajiban? Menggugurkan kewajiban, tapi tidak dapat pahala karena yang miskinnya tidak melaksanakan ibadah siam. Karena itu kita cari orang miskin yang siamnya bagus. Ade, lain asal miskin. Beda dengan persistri yang dulu mengadakan apa? Sebar tajil, itu mah dakwah. Tong diasupkan karena fidyah. Sebab mungkin saja kita melihat orang yang berpakaiannya seperti orang miskin padahal dia orang kaya. Seperti di kampung-kampung, ya, kampung-kampung itu saya orang kampung. Jadi pakaiannya itu jelek. Sebab kasawah, tidak aku kasawah kul make jas jeung dasi. Dia tidak punya dasina oge. Makanya gitu bisa, tapi dia orang kaya. Dan mungkin di sini juga ada seperti itu. Jadi jangan dilihat dari penampilan. Karena itu kenali orang miskin itu. Dan kita tidak usah mencari yang jauh-jauh. Carilah orang miskin yang dekat. Bahkan dia itu tetangga misalnya. Jadi dia itu miskin, dia itu tetangga, rajin ibadah, saudara lagi. Ini nilainya akan berlipat. Sebab firman Allah ada perintah-perintah ulul kurba atau bersodakoh kepada dzawil kurba. Justru lingkarannya begitu. Lingkaran keluarga ya makin besar, ya, lingkarannya makin besar lagi. Alhamdulillah di Indonesia itu banyak orang miskinnya. Jadi perlu disyukuri. Ya, syukur di orang. Sebab di Arab Saudi itu tidak ada orang miskin seperti di kita. Di sana itu di Arab Saudi itu orang miskin itu punya mobil. Sebab orang Arab Saudi katanya kalau sudah 10 tahun punya mobil, tadi omean. Simpan aja di lapang dengan kuncinya, dengan suratnya. Ek numulung pek, dia beli lagi yang bagus. Di kita juga kan ada ya. Saya juga pernah dikasih tahu saya dia mobil dengan umurnya geus 20 tahun cenah gitu. Jadi orang miskin itu di sana ya miskin di Arab. Karena itu orang-orang Arab, ya Arab Saudi maksudnya, suka mencari orang-orang Indonesia yang umroh pada bulan Ramadan. Padahal umroh bulan Ramadan itu tiketnya mahal. Beda dengan umroh biasa. Umroh biasa seberapa? 25 atau 30 juta.
Kalau bulan Ramadan itu kan ada porsi. Orang Indonesia itu sebaraha. Mungkin 2 kali lipat, mungkin juga 50 juta misalnya. Jadi orang-orang kaya yang berangkat ke sana ya. Tapi cek orang Arab, orang Indonesia mah miskin. Arab paleun boga hutang. Sabeunghar-beunghar orang Indonesia mendatang Arab, wah boga hutang. Saya punya teman ya bisa dikatakan murid itu di Singapura. Kalau orang Indonesia mau ke Singapura, mungkin di sini ada pengalaman, beli tiket harus beli tiket pulang. Jadi tiketnya 2, ya tiket datang ke Singapura dan harus ditanya di itu punya tiket pulang tidak? Kalau tidak jangan. Di situ balik deui. Pak itu ngahina natanya, sana ngahina teh kenyataan. Di situ balik apalagi ke Malaysia. Karena itu perlu disyukuri di sini banyak orang miskin. Jadi miskinnya itu lingkungan kita saja. Yang sudah diketahui keadaannya, keadaan ekonominya, diketahui kegiatannya, ibadahnya, supaya kita dapat pahala yang sama. Kan begitu? Tapi, kita harus tanya dulu, menurut kita orang ini miskin. Kita datangi, konfirmasi, Pak, Bu, saya punya orang tua yang wajib fidyah. Saya akan memberikan fidyah kepada ibu bapak karena miskin. Bisikieu pokokna mah ceuk saha cenah urang miskin. Nah, stop, tong dilanjutkeun, tong debat. Tinggalkeun we gitu. Pan aya orang miskin sombong. Jadi lain nu beunghar wungkul nu sombong dan nu miskin ge sombong. Aya nu beunghar sombong nu kumaha? Orang kaya yang tidak suka berdoa sombong eta teh. Jadi ke sujud teh rek menta duit da aya loba. Rek menta sehat da keur cager. Makanya sujudnya sebentar. Padahal ke sujud itu kan banyak ada kesempatan untuk berdoa. Sageudeung cenah imam teh, oh jelema beunghar. Itu orang sombong. Nu sombong pisannya ya miskin, ya gering, sujudnya sakedeung. Jadi nu beunghar ge sebut sombong apalagi orang miskin yang tidak suka berdoa. Itu dalilnya surat 40 ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong karena tidak beribadah kepada aku, ibadah di sini adalah doa. Sebab sebelumnya waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sombong tuh teh. Padahal kita sangat memerlukan kepada Allah. Dan apabila merasa cukup, magfirah dan rahmat itu tetap harus kita minta. Nah, ini bisi aya gitu nu sombong. Yang kedua konfirmasinya makanan. Itu juga, tapi jangan PHP. Abdi bade ngadama tuangeun kangge ibu bapak. Walaupun anak-anaknya balita misalnya tidak siam, tapi kalau ibu bapaknya siam tuh semuanya dianggap siam. Bilih bade sate, cicilan peni, naon deui? Gepuknya, pasti aya gepuk kan jalan mending. Naon deui? Gulai, teuing hayam, cenah gitu. Tawiskeun tah kan miskin teh. Tapi punten cenah abdi mah ngan tiasa bala-bala. Taitan disebut PHP teh gitu. Karena segitu geus milih we gitu. Saya tuh pernah bertamunya Ustaz cenah bade Cikopi, bade Cibodas, nya apa namanya Cibodas, air putih gitu, kopi teh air putih gitu. Dibere teh cai herang. Padahal air putih itu susu. PHP teh air putih saja gitu, air putih teh nu kieu teh eta mah air bening nu kitu mah. Mengapa harus konfirmasi? Sebab saya punya pengalaman. Entah tahun berapa ya, tahun 2001 2002 gitu. Jam 9 malam teh anu ngetrok delivery eta Pizza Hut.
pengirim nanti orang Singapura, jadi orang Singapura ke Bandung, ke belanja ke mana, ke Pasar Baru, monok nanti tidur nanti di horizon kan ngalangkung kadinya, makan di sana, ingat ke Ustadz Rahmat, kirim, dihudangkeun budak, tah ieu pizza teh, eta anak-anak makannya hanya sedikit, ada yang tidak makan tidur lagi. Dikarenakan ini supaya bermanfaat, saya berikan kepada second lain second Ustad dan kadua. Kumadinya we. Ari isukna ningali hayam keur macokan naon? Macokan pizza. Ternyata itu makanan yang begitu mahal tidak diterima. Ku Ustad nu kadua teu katarima, ku barudak teu katarima. Tapi saya yakin itu dapat pahala. Sebab dengan niat baik, itu bukan bulan Ramadan. Bukan fidyah. Tidak sah fidyah ka Ustaz. Kudu hadiah jeung sedekah. Nah, sebab begini, disangkanya itu dapat dimakan. Dia dapat pahala, tetapi tidak diterima oleh orang yang diberi itu. Jadi berkurang pahalanya, tidak full pahalanya. Bilih kieu kan miskin mah. Saur miskin teh sanes olo-olonya. Bade masihan tuangeun naon? Pan urang sok tersinggung, naon we atuh cenah. Kumaha di dieu? Tah sok itu. Itu teh betul. Kasihan we gore domba, Pak. Yang sate domba. Pan isukna ka rumah sakit. Urang tadi caritakeun dia longok ku dulurna kunaon atuh make ngadahan daging domba sagala gara-gara Pak Haji tuh urang nu salah. Tapi tadi ya jangan PHP kemudian dapat diterima sebab tidak setiap orang itu sama. Agar diterima. Yang ketiga ini ada kasus saya ketika memimpin asrama Ciganitri, itu ada yang ngasih nasi dus 60. Eta teh tas magrib kata di mana teh. Saya bingung. Yang di asrama ada 200 orang, ya 60. Itu yang pertama. Yang kedua anak-anak sudah makan. Atuh budak teh di pilihan daging hayam na wungkul. Keur sahur kan sudah ada. Sudah disiapkan makanan untuk sahur. Artinya tidak teu katarima tah nu 60 teh. Acak-acakan we gitu. Dan saya juga melihat di tempat yang lain seperti itu. Dalam hal ini kita harus konfirmasi waktu. Jadi ketika kita akan fidyah itu barangkali orang miskin ini sudah ada yang meminang, yang ada yang menjanjikan. Jangan sampai poe Senin mah banyak makanan, poe Salasa hiji acan. Nah, dalam hal ini harus di waktu. Saur nu miskin teh kieu tiasa cenah mung tiasana ke minggu payun. Eta teh lain olo-olo nu kitu teh. Di situ kan tarima we jeung kayak minggu payung sagala gitu. Nanti kan tidak diterima ya. Kalau tidak diterima, tidak dimakan, kita mengatakan saya sudah dapat pahala dari siamnya, ternyata tidak. Nah, ini harus hati-hati dalam bersedekah. Tapi tenang, di orang masih banyak orang yang miskin. Masih banyak orang yang miskin. Tapi kalau di negara yang lain, negara kaya seperti Kuwait itu dipaksa we orang teh kudu. Malahan katanya yang pada bulan Ramadan itu disediakan iftar ya. Barangkali di sini ada yang umroh Ramadan, disediakan iftar tuh di sab-sab masjid itu. Malahan aya calo. Penurang calo angkot. Ya, dikitu-kitu. Pak, ka mana cenah? Katapang cenah ka soreang. Ieu ka dieu. Wah, aya calo. Itu mah calo makanan. Bahkan digendeng itu, Bapak cenah mau apa gitu. Diam di sini.
Nah, jadi siga karena angkot di situ. Malahan ada guru saya itu, dia sudah dapat takjil. Sudah dapat takjil. Terus ada yang lagi masihan, udah katingali benernya itu jelema teh soleh. Iya cenah masih. Oh, saya sudah ada ini. Ini saja Pak, cenah saya sudah ada. Kalau Bapak terima ini saya beli 100 real. So, di orang aya mah gitu. Di urang mah puntennya aya nu siga monyet. Katuhu geus nyeka cau dibere nu ieu. Lamun dibere di nu mana? Hah? Naonna? Sukuna teh apa coba digaga. Tata siga monyet gitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu cerdas dalam fidyah. Tadi yang diutamakan 4 ya. Yang pertama fidyah itu harus miskin. Sebab syaratnya fidyatun ta'amu miskin. Miskinnya itu diukur dengan lingkungan. Aya nu miskin pisan. Bapak mau pilih yang mana? Nu miskin pisan. Padahal nu miskin pisan teh goreng ibadahna duka siam duka henteu. Ka masjid neng ketara tuh. Ujarkeun teh tanya, "Kunaon tara ka masjid?" Abdi mah tara sombong nya salat di imah. Jadi lu ka masjid lu jelema sombong. Miskin, kemudian rajin beribadah, ya dia itu tetangga, ya dia itu kerabat, atau diutamakan kerabat yang miskin. Itu bisa jauh. Ya, bisa jauh. Tidak tetangga juga, sebab itu diutamakan. Boleh dengan uang, sekali lagi boleh. Tetapi, nah, pan aya anu fidyah teh. Saya pernah itu menerima fidyah, titipan fidyah Ustaz ini. Jadi menjelang lebaran. Aya 600.000, berarti makannya satu hari berapa? 20 ya? Nah, 600.000. Saya bingung. Kalau diberikan kepada orang miskin, ini belum pandemi. Kira-kira nu 600 dibelikan kana naon? Kana naon, Bu? Baju. Tuh. Mun ayeuna kana pulsa. Nah, aya dalilna kitu, siapa yang memberi pulsa, dia akan mendapatkan pulsa. Wah. Dan jangan ditangguhkan sampai lepas Ramadan. Sebab siam Ramadan itu lebih baik daripada siam qada. Qada bagi orang yang sakit dan sabar, beda lagi qada bagi orang yang haid. Karena itu kan tidak boleh, haram hukumnya melaksanakan siam. Itu beda pahalanya. Karena pada ayat ini di akhirnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu siam, wahai orang yang sakit, padahal nyeri sirah humpul. Jadi beda sakitnya dengan sakit kronis. Daya cairnya. Padahal abdi mah sabar. Nah, wahai orang yang sakit, yang bisa sebetulnya sampai maghrib, yang safar bisa sebetulnya sampai maghrib, malahan safar itu kan sok balik ngabuburitnya, ngabuburit pan itu teh orang kabanyaran cenah ngabuburit gitu, balik maghrib gitu kan safar itu. Wahai orang yang mutik, jika kalian saum atau siam itu lebih baik jika kalian tahu pahalanya. In kuntum ta'lamun. Tidak disebutkan oleh Allah maf'ul bihnya. Pokoknya jika kamu tahu ini pahalanya besar. Karena itu fidyah diutamakan pada bulan Ramadan. Kalaupun harus memilih waktu, itu 10 hari terakhir. Atuh cenah susah. Susah mana jeung siam? Kan ini yang kita kejar adalah pahala. Nah, pada 10 hari bulan Ramadan ada orang-orang yang melaksanakan i'tikaf. Tapi kade jangan seperti di kota-kota. Ibu Bojong Buah kota. Nah. Orang kota kan? Nah. Minumnya juga air susu kan? Nah.
Ini orang kota, ini sudah masuk kota, sudah punya tol atau. Nah, di kota itu ada masjid-masjid yang membisniskan ibadah. Ditarget daftar itikaf satu orang 500.000, bahkan sekarang ada yang 750.000. Kalau 10 orang, oh siapa yang banyak itu ya daftar, nanti daftar punten. Kecuali Ustadz. Saya juga pernah itu. Ustadz di sini saja itikaf ya, Ustadz tidak perlu bayar. Saya gak enak dengan kata-kata itu. Jadi panitia itikaf tuh mencari dana saja. Dah mau ayah tuh makanan sampai sekian 500.000 10 hari. Budak asrama gitu 300.000 sebulan tuh. Atau 400.000 satu bulan, ya 500.000 selama 10 hari. Seharusnya kalau mau itikaf, jadi itikaf aya kenalah di masjid kan. Aya ke zaman sakat itu. Aya keun itikaf. Tapi biasanya tentang itikaf itu makannya kumahanya. Eta yang dipikirkan dahar we da. Masalahna mah aya dahar wajib, yaitu ketika iftar. Caranya digratiskan. Dan panitia mencari dana. Dengan alasan yang tadi, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang siam, dia akan mendapatkan pahala orang seperti orang itu. Jika orang yang siam itu baca Quran, dari baca Qurannya menambah pahala. Jika orang yang siam itu rajin ke masjid, bahkan tarawehnya juga tidak putus, terbolong, maka itu siamnya lebih baik. Kalau siamnya lebih baik, yang memberi makannya juga baik. Yang itikaf juga begitu. Kan orang itikaf itu diam di masjid, apalagi di sini ini sangat kondusif sekali di sini. Kalau di masjid yang saya jadi imam di sana itu sisi jalan Pak, ini pakai kaca juga, pakai sisi jalan, jadi ngaliwatnya ketinggali. Ngaliwat ketinggali itu kan banyak toko ya di masjid PP itu, nasi goreng, sate itu teh, ayam bakar banyak Pak. Jadi seueur kagoda, jadi mau tuh kondusif di luhur. Jadi sekurang-kurangnya yang itikaf itu kan belajar mati, belajar meninggalkan keluarga. Suatu saat kan akan meninggalkan keluarga. Orang yang itikaf itu tidak punya pekerjaan kecuali ibadah. Ibadahnya memang tidak ada tambahan. Sholat maghribnya kan dari maghrib ya. Misalnya maghribnya tetap 3 rakaat, isanya 4 rakaat, subuhna 2 rakaat, tarawehna 11 rakaat. Bahkan dia selalu mendapatkan saf yang pertama. Piraku nu itikaf batul adan ieu sare. Tapi pindah sare atuh. Nah, ini pahalanya besar. Tapi ada yang lebih cerdas dari orang itikaf. Itu teman saya. Kolonel, dia sudah meninggal. Jadi meninggal kemarin bulan Juli, sekarang itu belum Ramadan. Jadi begini, Ustaz, saya mau itikaf. Saya tanya, apa yang Mas cari? Dan memang orang Solo. Saya ingin punya pahala seperti Ustaz. Kan Mas itu tukang catering, kirim saja makanan. Tapi saya mau itikaf, maunya pahala atau itikafnya? Sebab ada orang yang itikaf itu orang yang lari dari tanggung jawab. Nah, cenah itikaf di imah macam mana? Di penta duit wae ku pamajikan, penta baju tiap beas teu boga cicing we itikaf. Eta mah atuh teu sah itikafna ge eta mah. Lantaran tujuannya bukan karena Allah, tapi lari dari tanggung jawab jeung lari dari kenyataan. Dulu juga pernah ada, nah, sok kumpulkan beas, jung balik, tidak boleh itikaf. Nah, ini memberi makan setiap iftar sebelum maghrib jam 5 itu sudah disiapkan. Itu kan hanya 10, walaupun yang itikafnya lebih dari itu. Tapi yang 10 ini kita bisa bisa atur. Nah, ini dapat pahala.
1 hari 10 kali itikafnya dia. Ya, kalau 10 hari 100, biasanya hari yang terakhir itu tidak. Di 9 atau 90 pahalanya. Itu yang cerdas. Karena itu di sini harus ada itikaf ya, pemuda tuh. Itikaf, kumaha cara makannya kan urang dia balalager atuh. Untuk kirim makanan kamu udah seperti fidyah, tidak usah masak sendiri kan? Bisa saja ke rumah makan nasi kotak, nasi bungkus bisa kan berikan kan mudah. Ini juga kirimkan. Tapi harus konfirmasi. Nu itikaf teh pilih aya anu teu resep daging ayam jeung daging sapi. Si resepna kana naung tah itu harus diatur. Ada yang lebih cerdas lagi. Yang tadi yang cerdas, ini lebih cerdas, yaitu nu itikaf ongkoh dia jamin semuanya. Ada itu. Silahkan mau itikaf, saya sediakan untuk 10 orang makan gratis. Tidak usah bayar, tapi biasanya mah santri itu teh. Nah, pakai itikaf untuk memperbaiki gizi. Gitu cek santri itu. Malahan ada orang yang sengaja datang ke masjid. Hayang buka di dia cenah Ustad, abdi mah bengi na we wungkul, da siangna mah damel cenah gitu. Hayang buka di dia, nah cenah buka di dia mah raraos. Jadi justru yang tidak itikaf itu mencari makan di orang itikaf. Karena yang itikaf itu pernah saya alami, kalau siang itu 20 orang. Kalau maghrib 30 orang. Kalau malam sampai 40 atau malam itu lebih banyak begitu. Jadi aslinya menubang. Ada lagi yang itikafnya itu malamnya saja ada ya, itu di Garut. Malamnya wungkul. Jadi itikaf itu siangnya, malamnya tidak. Sebab ustadz itu harus ceramah di mana-mana. Itu godaan. Dan itu bukan itikaf yang disyariatkan. Harus 10 hari seperti Rasulullah SAW. Eta mah i'tikapan. Atau belajar itikaf. Dan hukumnya sunat. Saya tidak menganjurkan semua orang itikaf ke saha atuh nu masak. Dan ibu-ibu dilarang untuk itikaf. Tidak boleh. Mun ibu-ibu datang ka dieu atuh batal. Pandang Qur'annya wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tuh, fil masajid eta. Sampai di sini saja dulu. Nanti ada satu lagi yang harus dibahas. Sebab perjanjiannya 1 jam ke jam genep. Barangkali ada pertanyaan tentang yang kita bahas ini. Yang bertanya dapat hadiah. Hadiahnya buku. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada? Berarti sudah jelas, ya. Alhamdulillah. Ada satu jumlah atau kalimat ya pada ayat itu, ayat 184. Famang tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang ingin lebih dari ketentuan. Jadi tatawwa'a itu lebih dari ketentuan. Karena itu sholat sunat disebut sholat tatawu. Dan wajib nama iya 05. Nah kalau sholat yang lainnya adalah sholat tatawu. Boleh saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-bapak sambil tasbih. Sebab kita wajib tasbih ya sebelum matahari terbit. Siapa yang lebih dari ketentuan, pahalanya akan dilipat gandakan sama dengan kewajibannya. Ini termasuk ibadah maliyah. Kalau ibadah maliyah itu boleh lebih, Pak. Boleh kurang. Kalau ibadah nafsiyah seperti sholat tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ibadah siam juga tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ibadah haji ada ibadah nafsiyah, ada ibadah maliyah. Kalau zakatul fitri kan 1 sok. Kalau kita hitung misalnya 1 orang itu 3 kilo. Kalau 5 orang berarti
15 kilo, sedangkan sakarung sabaraha? 25. Boleh tidak zakatul fitri dengan 25 kilo? Boleh. Berarti lebih berapa? Lebih 10. Nah itu boleh. Ada orang miskin yang bisa zakatnya seharusnya dia 15 kilo, tapi dia menyerahkan 10 kilo. Boleh? Boleh diterima? Untuk cenah kurang bawa dia ke itu. Diterima saja. Sebab orang miskin juga ingin beribadah. Apalagi zakatul fitri itu kan tuhrotan lis-shaimi minal lagwi warafas, ingin bersih. Karena itu terima. Dan ini jangan dicoret dari daftar mustahik. Dikembalikan lagi. Bahkan mungkin kebutuhannya 15 kilo, kita beri 15 kilo. Ini semuanya dapat pahala. Demikian juga orang yang fidyah. Kan yang fidyah itu harus diukur dengan makanan yang ia makan. Min awsati matut imuna ahlikum. Begitu dalam surat Al-Maidah. Tapi kaitannya itu dengan siam. Ya, dengan sumpah. Ini juga dimukoyadkan dari yang mutlak. Walaupun dalam fidyatun ta'amu miskin ini tidak dijelaskan makanan macam apa. Ulah ngebagi nanti martabak kungkul. Martabak ke 10 orang, bagi 10. Tidak boleh. Min awsati matut imuna ahlikum, yang biasa dimakan oleh kalian. Ini bukan pas seperti itu, boleh lebih. Misalnya, nah ini untuk iftar, untuk buka saumnya, dan ini untuk sahurnya. Atau ini makanan nasi bungkus cukup untuk iftar, tahya tambahan kolakna. Tapi tidak pun tanya kolak mah taya hadisna. Baik hadisna mah korma tanya. Ya korma na, tapi korma kedah nu sae. Ulah korma Kairo condong. Nu sae lah biasanya korma. Ini ditambahkan itu paman tatawwa'a khairan. Fahuwa khairan. Jadi dalam zakat, dalam sedekah boleh kurang, boleh lebih. Siapa yang lebih akan dilipat gandakan. Nah, yang 10 kilo tadi juga akan dilipat gandakan dengan sama dengan zakatul fitri pahalanya. Karena itu sabda Rasulullah SAW, jika memberinya sebelum sholat, fahiya zakatun makbulatun, dia zakatnya diterima. Tapi siapa yang memberikannya setelah sholat, sodakotun minas sodakoh, tetap saja jadi pahala sodakoh, tetapi pahalanya tidak dilipatkan seperti zakatul fitri. Seperti hanya siam, boleh siam itu menggugurkan kewajiban qadha itu, tetapi siam pada bulan Ramadan itu pahalanya lebih banyak. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Moal neroskeun teh. Iya hiji. Kumaha cobi? Bolehkah kita memberikan fidyah kepada kedua orang tua kita? Wah, hade ya pertanyaan. Orang tuanya miskin ya? Iya kan syaratnya miskin ya? Yang namanya orang tua sama dengan anak. Boleh fidyah ke anak. Anak itu tanggungan kita. Sama orang tua juga tanggungan kita. Jadi tidak boleh. Eta masih zakat kuriling. Tidak kepada orang tua, tapi ke besan. Terus di besannya ke minantu. Di minantu teh ke bapak. Entah eta mah ya. Justru fidyah itu orang tua kudu difidyahan kurang. Tidak sah. Tidak pantas jika seseorang itu kaya sedangkan orang tuanya miskin. Tidak pantas. Malahan dulu ada lain koret merege hese si anaknya teh, kemudian oleh bapaknya diambil. Ya, ini dalam hadis diambil. Si anaknya lapor kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, anta wa maluka li abika. Lain harta unggul maneh oge milik bapak maneh. Mun dikasarkeun mak itu. Kamu dan hartamu milik bapakmu, milik orang tuamu. Tapi ini jangan dijadikan dalil, jika kita nyokot naon wae ti anak teh. Tapi kasusnya seperti tadi, ya.
kasusnya seperti tadi. Tapi ra inungna teh hayang susu eta teh geuningan susu anti kropos teh nya. Cenanya bade wawartos heula cenah kapun bojo bari jeung eta teh anakna eta teh. Kan baheula oge anakna teu fungsi bebeja heula. Mak cenah hayang nyusu kae bebeja heula kasih bapak. Udah gitu nya. Pikir we gratis. Iya hadiahna. Wah. Hiji sakadi kare catet. Mana? Nah, iya hadiahna galanya, iya hadiah. Hiji sakediknya. Sakedik deui. Yang benar itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat. Apakah itu bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan? Tidak ada yang lebih tahu tentang ibadah Rasul kecuali Aisyah. Saya juga pernah diskusi dengan orang Bale Endah, Ustadna jadi itu teh. Ustad ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu khalifah ini, wah terangkeun Umar bin Khattab. Ya, teh, hari Umar bin Khattab mah rumahnya jauh di Madinah teh. Saya tahu jauh itu karena Umar bin Khattab tidak setiap hari ke masjid ya. Bergiliran dengan tetangganya. Siapa yang lebih tahu tentang Rasulullah di rumahnya selain istrinya, dan istrinya itu disiapkan oleh Rasulullah ini seorang sebagai calon mubalighah, sebagai calon ustazah. Karena itu banyak di Aisyah. Dan sholat tarawih Rasulullah itu di rumah. Itulah abdi mama cek saha cek Rasul jeung cek Aisyah gitu. Bapak bari tos 11 bari tamihani mah. Tos 11 bari tamihani mah. Nyakeun mah hoream di ongkoh. Tambahannya. Oh. Itu tos teu kang naroskeun deui. Iya aya hadiahna bari kadinyakeun wae. Hah? Kayak hadiahna tagih ka dieu. Aya dieu ditaroskeun, hadiahna seueur keneh. Ah, sakedik sami. Ya, sakedik wae di dieu mah naroskeun teh. Sakedik kita seueur. Ayah anu praktek obat-obat itu, ayah anu dua tapi pikir 5 rakaat dan jumlahnya 13 rakaat. Tapi tidak kesimpulannya kayak dia anu 11 rakaat males dengan untuk kita kasih Ramadan. Tapi apabila dua kami 5 rakaat kalau berpikir apa biasa di luar Ramadan mau pani anu 15 rakaat dipraktekkan di bulan Ramadan. Ya, saya sudah menulis buku kaifiat sholat malam, tapi itu aya bukunya teh. Mungkin aya di kendaraan saya. Jadi untuk sholat malam itu banyak macamnya. Aya nu 5 kali tambah 1. Itu hadis Bukhari Muslim. Ada hadis yang bukan Bukhari Muslim seperti yang tadi. Yang sebut dengan 13 rakaat itu ada sebelum 443 teh 2 dulu. Itu yang sebut dengan sholat iftitah. Ada lagi yang 2 sebelum subuh juga dimasukkan. Masukkan sholat malam. Kita jangan ragu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu muttafaqun alaih. Nah, dugum orang ge aya nu tadi teh.
menyebutkan 4 rakaat. Kamu jangan tanya tentang baik dan panjangnya. 4 rakaat lagi, kemudian 3 rakaat. Jadi ada 2 hadis ya kalau begitu. Yang diambil adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Eta we jadi cepengan mah. Entong galider. Nya, entong galider. Apabila ada yang bertanya, kunaon ieu sakitu cenah abdi gaduh nu ieu. Ini lebih sahih, bahkan sahihnya itu dari sahabatnya. Kemudian sahih dari segi periwayatannya. Kita sudah melaksanakan itu. Entong kagoda aku dua-dua. Jangan. Jadi kalaupun ada di luar Ramadan boleh. Ada hadisnya. Mudah-mudahan nanti Bapak ya. Iya memang ada. Bahkan ada yang 8 rakaat, 9 rakaat juga ada. Sekaligus ada beberapa macam. Tapi kalau kita memilih-milih hadis kita harus cerdas. Aya hartos 10.000 Pak 2. Jadi 20.000-nya nu hiji heuras keneh nu hiji tos lecek Bapak bari milih nu mana? Sami teh basikeun kana peserkeun kana comroh mah teh. Nya. Kayaknya opat. Terus, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ini sudah lewat dari jam 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah siam selama bulan Ramadan ini dan bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan magfirah kepada kita, pengampunan karena kita tidak tahu, sebab kita juga sudah melaksanakan Ramadan, sudah melaksanakan fidyah pada tahun-tahun yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, kepada anak cucu kita walaupun mereka belum lahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bahaya, terutama bahaya api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, terutama urusan kita dengan Allah, urusan kita pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, khususnya ibadah bulan Ramadan, bukan hanya siam, tapi ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar serta mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.